Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sudah ketebak ya seorang Jokowi mencela-mencele. Kita lihat saja, restui Kaisang maju pilkada Jakarta atau pilkada Jokowi ya sebagai orang tua hanya mendoakan saja. Ini kan sudah jelas di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung sudah bisa ketebak ya dari awal ya pasti mencela-mencele. Katanya tidak menyodorkan nama Kaisang. Katanya ya pertama adalah Kaisang itu adalah belum punya pengalaman. Terus kemudian yang sekarang kita lihat saja seorang Jokowi ya sudah merestui anaknya Kaisang untuk maju sebagai calon atau menjadi calon gubernur di di 2024 ini. Jelas di situ begitu kan. Mereka belum punya prestasi apa-apa. Terus kemudian masih belum berpengalaman. Tiba-tiba mau jadi gubernur. Jokowi saja wali kota Solo begitu. Jadi kalau wali kota Solo seharusnya kan menjadi wakil presiden seperti Gibran ya. Kalau mereka memulai dari gubernur ya jelas mereka langsung kepada presiden. Wah, seenak itu, segampang itu kalau anaknya seorang Jokowi. Sedangkan masyarakat hari ini ya pendidikannya saja masih orang yang sudah punya pendidikan tinggi, punya pengalaman, ya minggir aja dulu begitu. Lantas bagaimana? Banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan begini. Ini salah satunya ya. Sudah ditebak dari awal pasti mencela-mencele, yang jadi pertanyaan apakah baginya itu adalah prestasi atau kebanggaan. Kini Jokowi berubah pikiran soal restu maju pilkada. Tugas orang tua hanya mendoakan. Wow. Ya siapapun hanya mendoakan sih sebenarnya begitu kan. Ya kita lihat saja. Ya pada 4 Mei 2023 dengan 22 Oktober 2023 mereka berbeda begitu apa yang diomongkan Jokowi begitu kan ya. Ya dulu dengan yang sekarang berbeda. Dulu Gibran kan tidak punya pengalamannya masih kecil, tidak mungkin lah untuk maju sebagai wakil presiden, kabarnya begitu. Tapi pada kenyataannya mereka lakukan sendiri begitu. Nah inilah politik yang ada. Seolah-olah ya ngeprank. Jadi ya inilah menurut saya apa yang kemudian dilakukan untuk seorang Jokowi di situ begitu nampaknya diambang kebingungan bagaimana anak-anak mereka begitu kan ya. Bahkan seorang Jokowi bercerita bahwa anak-anaknya tidak tertarik pada dunia politik. Tapi sekarang kita lihat saja. Mari kita baca, akankah terjadi hujan bansos ya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya? Orang tua hanya mendoakan katanya begitu ya, biar paman yang selesaikan. Ini komentar dari netizen. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah pernyataan dan ungkapan yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi, ini berbeda begitu kan. Jokowi melarang Kaisang maju pilkada ya, terus kemudian Jokowi dukung dan restui jika Kaisang maju pilkada. Ini kan berbeda hari ini begitu kan. Yang dulu ya seperti itu, yang sekarang ya sekarang. Bagaimana untuk saudara-saudara dan teman-teman penonton channel Hodari Podcast Rakyat? Apa yang menarik dalam hal ini begitu? Makanya saya beranggapan bahwa apa yang kemudian disampaikan seorang Jokowi itu kan bisa ditafsirkan mencela-mencele, ya bisa ditafsirkan sekarang tempe besok tahu atau sekarang tahu besok tempe, bisa diartikan seperti itu begitu. Ya inilah politik yang ada. Saya hanya tertawa saja melihat dengan omongan Jokowi begitu. Makanya masyarakat tidak begitu percaya. Restui Kaisang maju pilkada ya, Jokowi mengatakan orang tua hanya mendoakan saja. Presiden Joko Widodo merestui putra sulung ya sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep untuk maju pilkada 2024. Namun mantan wali kota Solo itu mengklaim tugas orang tua hanya bisa mendoakan anaknya di pilkada DKI Jakarta. Juga ya mereka mengatakan bahwa isu Kaisang maju pilkada tidak lepas dari mulai munculnya nama anak bungsu Jokowi itu dalam survei dan rekomendasi internal partai. Di tingkat survei nama Kaisang disebut teratas ya pada pilkada Jawa Tengah 2024.
Nama Kaisang berada di atas nama Ahmad Lutfi yang saat ini jadi kandidat teratas. Nah, makanya saya sampai sekarang ini berasumsi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang, apakah benar surveinya seperti itu? Kalau mau di Jawa Tengah silahkan. Ini pertarungan PDIP dengan dengan Jokowi nantinya begitu kan. Pertarungan kedua. Ada salah satu juga isu ya, Kaisang maju pilkada tidak lepas dari munculnya nama anak bungsu Jokowi. Itu dalam survei dan rekomendasi internal partai di tingkat survei, nama Kaisang disebut teratas pada pilkada Jawa Tengah 2024. Nama Kaisang berada di atas nama Ahmad Lutfi yang saat ini kandidat ya teratas saat ini. Wah, ya ampun ya, jawab Kaisang berkelakar. Selain dari hasil survei, internal PSI juga mendorong suami Erina Gudono itu maju bertarung pilkada DKI Jakarta. DPD PSI Jakarta Barat menyampaikan 6 rekomendasi nama kandidat, salah satunya adalah Kaisang Pangarep. Selain itu, Ketua Umum mereka nama Heru Budi Hartono, Grace Natali, Louis Erick Thohir, Deddy Corbuzier ya, dan Basuki Cahayapurnama Ahok untuk dipertimbangkan maju pilkada Jakarta. Nah, ini kan sudah jelas di situ. PSI ada 6 orang, ada katanya Ahok, ada Deddy Corbuzier dan sebagainya. Lantas apa yang terjadi begitu kan ya kalau sudah seperti ini? Makanya saya sampai hari ini berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ya, kalau bilang iya, kalau seorang Jokowi bilang iya, ya berarti kan kebalikannya mereka begitu kan. Kebalikannya ya tidak di situ. Jangan tertipu pada omongan-omongan itu. Makanya sebagai orang tua mereka mendoakan iya begitu kan. Sama pernyataan seorang Jokowi ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden begitu. Sama mereka ucapannya. Tapi tiba-tiba ya Gibran dicalonkan, sama mereka. Makanya sampai hari ini kita lihat saja realitasnya bahwa apa yang kemudian lakukan oleh Kaisang sekarang ini ya bermanuver sana sini begitu. Gelagat mereka akan maju kok. Gelagat mereka akan maju karena sudah dipersiapkan di situ. Makanya bertemu dengan PKS, bertemu dengan partai-partai yang lain. Inilah yang kemudian segampang itu menjadi anak Jokowi. Kan begitu logikanya begitu. Padahal kita lihat saja ya, dari beberapa pengalaman saja mereka masih nol begitu. Kalau mereka menjadi gubernur, apa yang mau disampaikan kepada rakyat? Apa terobosan-terobosan baru mereka ya? Pastilah setidaknya punya pengalaman aja dulu. Saya bukan tidak setuju dengan siapapun untuk menjadi calon, tapi harus berpengalaman. Makanya orang yang sebagai pemilih di situ jangan pilih orang-orang yang tidak punya pengalaman. Akibatnya apa? Maju memimpin hanya ya itu aja. Apalagi di kalangan artis banyak sekali yang didorong untuk maju sebagai pilkada ini begitu, baik dari bupati, wali kota, terus kemudian gubernur dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.